Perkuat lini tengah, manajemen Persib Bandung langsung gerak cepat dan berhasil datangkan playmaker Bruno Guimarães asal Brasil dengan kontrak 4 tahun dan sekaligus menjadi pemain asing ke-10 Persib musim ini. Jadi, duet maut bersama Luciano jadi harapanku usai statistiknya begitu menarik. Penasaran? Tonton video hingga selesai. Ini baru kabar gembira. Jelang laga krusial, calon lawan Persib di playoff AFC Champions League 2, Manila Tiger di luar dugaan malah justru lakukan hal ini. Maung Bandung bisa untung besar? Simak informasi selengkapnya berikut ini. Yes, alhamdulillah, mantap! Gelandang andalan Persib, Luciano Guaicochea bocorkan kabar bahagia H-2 jelang laga playoff AFC Rabu mendatang. Bobotoh auto sangat gembira dengarnya. Simak baik-baik, ini dia info A1-nya. Bikin geger semuanya. Media nasional ini ungkap fakta mengejutkan di balik kemenangan besar Persija atas Persita. Apakah benar ternyata ada permainan di balik layar termasuk bantuan wasit? Wah, temukan fakta menohoknya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Perkuat lini tengah, manajemen Persib Bandung langsung gerak cepat dan berhasil datangkan playmaker Bruno Guimarães asal Brasil dengan kontrak 4 tahun dan sekaligus menjadi pemain asing ke-10 Persib musim ini. Jadi, duet maut bersama Luciano jadi harapanku usai statistiknya begitu menarik. Penasaran? Tonton video hingga selesai. Persib Bandung masih memiliki ruang di bursa transfer untuk menambah kekuatan tim. Dari 11 kuota pemain asing yang disediakan operator kompetisi, Maung Bandung saat ini baru memanfaatkan 9 slot. Artinya, masih ada 2 posisi kosong yang dapat diisi oleh pemain berkelas dunia. Salah satu nama yang layak dipertimbangkan adalah gelandang asal Brasil, Bruno Guimarães. Bruno, pemain berkelas kelahiran Brasil ini, dikenal sebagai gelandang box-to-box yang memiliki kemampuan bertahan dan menyerang sama baiknya. Statistiknya musim ini menjadi alasan kuat mengapa Persib harus bergerak cepat. Dalam 32 penampilan di Liga, Bruno mencatat rata-rata 2,5 tackle sukses per laga, 1,8 intercept, serta akurasi umpan mencapai 88%. Tidak hanya itu, ia juga menyumbang 6 gol dan 7 assist, menunjukkan kemampuannya memberikan kontribusi langsung pada serangan tim. Kemampuan Bruno dalam membaca permainan menjadi nilai plus yang akan sangat berguna bagi skema permainan Bojan Hodak. Persib saat ini memang memiliki lini tengah yang solid, tetapi kehadiran gelandang dengan kualitas distribusi bola seperti Bruno akan membawa dimensi baru dalam serangan Maung Bandung. Keahliannya mengatur tempo, memutus serangan lawan, dan melepaskan umpan vertikal akurat akan mempercepat transisi permainan dari bertahan ke menyerang. Musim ini, data menunjukkan Bruno menjadi salah satu gelandang dengan jumlah umpan progresif terbanyak di Liga, rata-rata 6,1 kali per laga. Angka ini menggambarkan kemampuannya dalam memecah garis pertahanan lawan melalui umpan-umpan terukur. Bahkan, tingkat keberhasilan dribblenya mencapai 72%, sebuah statistik yang langka untuk pemain dengan peran bertahan sekaligus kreatif. Bagi Bojan Hodak, mendatangkan pemain seperti Bruno bukan hanya soal menambah kekuatan di lini tengah, tetapi juga memperkaya variasi taktik. Dengan Bruno, Persib bisa memainkan skema pressing tinggi tanpa khawatir kehilangan keseimbangan di lini pertahanan. Kehadirannya juga akan memberikan dukungan ekstra bagi lini depan karena ia mampu menjadi jembatan serangan yang efektif. Apalagi regulasi pemain asing di kompetisi ini memberi kelonggaran untuk merekrut pemain dari berbagai negara. Dengan potensi finansial dan daya tarik Persib sebagai klub besar di Indonesia, bukan hal mustahil Bruno bisa menjadi rekrutan ke-10 musim ini.
Jika ini terwujud, slot tersisa bisa dimanfaatkan untuk menambah kekuatan di sektor lain, sementara lini tengah akan menjadi salah satu yang terkuat di liga. Bagi Bobotoh, membayangkan duet Bruno Guimaraes bersama gelandang Persib lainnya seperti Luciano Guaicochea di lapangan tengah adalah sesuatu yang menggugah semangat. Kombinasi visi permainan, teknik, dan etos kerja yang dimilikinya bisa membawa Persib selangkah lebih dekat menuju target juara dan prestasi di level Asia. Pertanyaannya, apakah manajemen Persib akan mengambil langkah besar ini demi membuat Bojan Hodak tersenyum lebar dan menjadikan Bruno Guimaraes sebagai motor baru di lini tengah Maung Bandung? Ini baru kabar gembira. Jelang laga krusial, calon lawan Persib di playoff AFC Champions League 2, Manila Tiger di luar dugaan malah justru lakukan hal ini. Maung Bandung bisa untung besar? Simak informasi selengkapnya berikut ini. Persib Bandung kini berada di fase persiapan akhir jelang duel penting babak playoff AFC Champions League 2 2025-2026. Laga ini menjadi penentu apakah Maung Bandung akan mengamankan satu tempat di kasta kedua Liga Champions Asia atau tidak. Lawan yang akan dihadapi adalah tim asal Filipina, Manila Tiger, yang siap bertandang ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Rabu mendatang. Perjalanan Persib menuju laga ini terbilang padat, dimulai dari tampil di ajang pramusim Piala Presiden, menjalani pemusatan latihan intensif di Thailand, hingga menghadapi tim juara Liga Champions Asia, Western Sydney Wanderers. Semua proses itu menjadi bagian dari upaya membangun kekuatan tim sebelum memasuki musim resmi. Momentum positif pun tercipta ketika Persib berhasil mengawali BRI Super League dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Semen Padang di GBLA Sabtu 9/8/2025. Hasil tersebut memberi dorongan moral yang penting bagi anak asuh Bojan Hodak untuk menatap laga kontra Manila Tiger dengan rasa percaya diri tinggi. Namun, persiapan ini tidak lepas dari cerita unik dan drama di balik layar. Sesuai jadwal awal, Manila Tiger seharusnya menjadi tuan rumah. Tetapi, karena mereka bermarkas di arena SM Mall of Asia, lapangan dengan rumput sintetis yang berada di atas sebuah pusat perbelanjaan besar, tim runner-up Liga Filipina tersebut memutuskan untuk bertukar kandang dengan Persib. Keputusan ini jelas menguntungkan Maung Bandung, yang kini akan berlaga di hadapan puluhan ribu bobotoh. Kendati demikian, ada hal menarik yang membuat duel ini terasa penuh misteri. Bobotoh dan pencinta sepak bola tanah air nyaris tidak bisa memantau pergerakan calon lawan melalui media sosial. Pasalnya, Liga Filipina sendiri belum bergulir, sehingga aktivitas Manila Tiger di dunia maya sangat minim. Bahkan, ketika memantau akun resmi klub, satu-satunya kabar terbaru datang dari pemain baru mereka, OJ Clarino, yang sekadar membagikan sesi pemotretan tim. Meski terlihat tenang di permukaan, Manila Tiger ternyata cukup aktif melakukan manuver diam-diam. Mereka merekrut pemain secara senyap tanpa gembar-gembor di media sosial. Berdasarkan data Transfermarkt, klub ini mendatangkan 7 pemain asal Gambia, 1 pemain dari Kamerun, serta beberapa nama asing lainnya. Menariknya, regulasi AFC di kompetisi antar klub seperti ACL2 tidak membatasi jumlah pemain asing. Artinya, Manila Tiger berpotensi menurunkan hampir seluruh amunisi asingnya di laga melawan Persib. Sementara itu, kubu Persib sendiri saat ini memiliki 9 pemain asing dalam skuad. Namun, striker andalan Ramon Tanque tengah dibekap cedera dan belum ada kepastian apakah ia akan turun di laga penting ini. Situasi ini tentu menjadi pertimbangan serius bagi Bojan Hodak untuk menyusun strategi terbaik. Pertanyaannya sekarang, dengan semua faktor ini, keuntungan bermain di kandang, lawan yang penuh misteri, dan regulasi yang longgar soal pemain asing, apakah Persib Bandung mampu menaklukkan Manila Tiger dan mengamankan tempat di AFC Champions League 2? Bagaimana menurut bobotoh dan pencinta sepak bola Indonesia? Apakah Persib akan memanfaatkan momentum ini atau justru kewaspadaan ekstra dibutuhkan menghadapi serangan diam-diam Manila Tiger? Memang top kelas Eropa. Coach Bojan Hodak sudah temukan kelemahan skuad dan fokus perbaiki ini jelang laga perdana versus Manila Tiger di playoff AFC Champions League. Simak semua detailnya berikut ini.
Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, memberikan pandangan jujur setelah timnya mengawali perjalanan di Super League 2025-2026 dengan kemenangan 2-0 atas Semen Padang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Sabtu lalu. Meski hasilnya positif, pelatih asal Kroasia itu mengaku belum sepenuhnya puas dengan performa anak asuhnya. Menurut Hodak, laga pembuka ini menunjukkan tanda-tanda menjanjikan dari skuad Maung Bandung. Namun, ia menegaskan evaluasi tetap diperlukan agar tim bisa tampil lebih solid ke depannya. Fokus utamanya kali ini adalah memperbaiki efektivitas lini depan Persib yang menurutnya masih belum mencapai potensi terbaik. Saya rasa di pertahanan sudah lebih baik, tapi di penyerangan masih ada ruang untuk diperbaiki, ujar Hodak usai pertandingan. Ia memahami mengapa timnya belum tampil maksimal. Musim ini Persib dihuni banyak wajah baru, sehingga proses adaptasi menjadi tantangan tersendiri. Hodak menyadari bahwa membangun chemistry antar pemain membutuhkan waktu, tetapi ia optimistis proses tersebut akan berjalan cepat. Mereka tidak akan pernah mengerti satu sama lain sepenuhnya, tapi ini selalu masih bisa lebih baik, dan saya rasa mereka perlahan mulai memahami apa yang saya inginkan, tambahnya. Meski mengakui masih banyak yang harus dibenahi, Hodak tetap memuji semangat dan kerja keras para pemainnya di laga pembuka ini. Ia menilai kemenangan atas Semen Padang adalah modal penting, terutama untuk membangun kepercayaan diri tim yang tengah beradaptasi dengan komposisi baru. Kini, Persib akan fokus menghadapi tantangan-tantangan berikutnya di musim panjang Super League 2025-2026. Dengan proses pembenahan yang terus dilakukan, Hodak berharap Maung Bandung bisa tampil konsisten dan menjadi kandidat kuat juara. Nah, Bobotoh, bagaimana menurut kalian soal analisis Boyan Hodak ini? Apakah lini depan Persib memang perlu segera dibenahi? Atau justru kalian melihat penampilan mereka sudah cukup menjanjikan di laga pembuka? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Yes, alhamdulillah, mantap! Gelandang andalan Persib, Luciano Guaicochea bocorkan kabar bahagia H-2 jelang laga playoff AFC Rabu mendatang. Bobotoh auto sangat gembira dengarnya. Simak baik-baik, ini dia info A1-nya. Luciano Guaicochea memulai perjalanannya bersama Persib Bandung di BRI Liga 1 2025-26 dengan manis. Gelandang asal Argentina itu sukses membantu Maung Bandung meraih kemenangan 2-0 atas Semen Padang Sabtu lalu di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung. Pelatih Boyan Hodak memberikan kepercayaan penuh kepada Guaicochea untuk tampil sejak menit pertama. Keputusan itu terbukti tepat karena Lucho, sapaan akrabnya, mampu memberikan kontribusi besar di lini tengah. Usai laga, Lucho tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Menurutnya, 3 poin di laga pembuka sangat berarti bagi tim untuk mengawali musim dengan percaya diri. Ya, kami sangat senang karena memulai liga dengan raihan 3 poin. Ini sangat penting bagi kami, ujar Lucho mengenai laga Persib Bandung melawan Semen Padang. Dalam pertandingan tersebut, Lucho tampil disiplin dan agresif. Ia mengatur ritme permainan, memutus serangan lawan, sekaligus menjadi ancaman lewat tendangan bebasnya yang akurat. Performa ini langsung memikat hati Bobotoh yang memadati GBLA. Meski puas dengan hasil akhir, Lucho tetap menilai Persib masih punya banyak pekerjaan rumah. Apalagi, skuad musim ini dipenuhi wajah-wajah baru yang butuh waktu untuk benar-benar padu. Mungkin memang masih perlu perbaikan di beberapa hal, tapi kami adalah tim yang baru, banyak diperkuat pemain baru. Kami berada di jalur yang tepat, terangnya. Kemenangan perdana ini tak membuat Lucho larut dalam euforia. Fokusnya kini tertuju pada tantangan berikutnya, babak playoff AFC Champions League 2.
Persib akan menjamu wakil Filipina Manila Digger pada Rabu 13/8/2025. Sekarang kami perlu sedikit beristirahat sebelum memainkan pertandingan playoff Liga Champions Asia, ujarnya. Laga melawan Manila Digger akan berlangsung dengan format single match. Tim pemenang akan langsung melaju ke fase grup AFC Champions League 2, sementara yang kalah akan turun berlaga di AFC Challenge League. Debut mengesankan, kontribusi nyata dan sikap rendah hati yang ia tunjukkan membuat Lucho langsung mendapat tempat spesial di hati supporter. Nah Bobotoh, bagaimana menurut kalian soal performa perdana Luciano Goycochea ini? Apakah ia bisa menjadi motor permainan Persib musim ini dan membawa Maung Bandung berbicara banyak di kompetisi Asia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bikin geger semuanya. Media nasional ini ungkap fakta mengejutkan di balik kemenangan besar Persija atas Persita. Apakah benar ternyata ada permainan di balik layar termasuk bantuan wasit? Wah, temukan fakta menohoknya di sini. Persija Jakarta mengawali kiprahnya di BRI Super League 2025-26 dengan cara yang begitu meyakinkan. Bermain di hadapan puluhan ribu Jakmania yang memadati Jakarta International Stadium Minggu malam WIB kemarin, Macan Kemayoran membungkam Persita Tangerang dengan skor telak 4-0. Sejak peluit awal dibunyikan, Persija tampil garang. Mereka menguasai bola dengan penuh percaya diri, membangun serangan lewat build-up rapi, dan memaksa Persita untuk bertahan rapat di wilayahnya sendiri. Serangan demi serangan dilancarkan, membuat pertahanan tim tamu terus berada dalam tekanan. Gol pembuka yang ditunggu publik tuan rumah akhirnya tercipta di menit ke-32. Bermula dari umpan terukur Gustavo Franca, Rizky Ridho menyambut bola dengan penyelesaian sempurna untuk membawa Persija unggul 1-0. Euforia penonton pecah, namun para pemain tetap tenang menjaga tempo hingga turun minum. Memasuki babak kedua, dominasi Persija semakin terlihat. Pada menit ke-70, Olano sukses menggandakan keunggulan lewat penyelesaian apik. Hanya berselang 2 menit, Maxwell yang baru saja masuk menggantikan Excel Runtukahu langsung mencatatkan namanya di papan skor untuk menjadikan kedudukan 3-0. Kemenangan besar itu ditutup dengan manis di menit 90+2. Olano kembali mencetak gol, memastikan dirinya membukukan brace sekaligus menutup pesta gol Persija di JIS. Winger asal Brasil itu pun mencatatkan rekor pribadi, menjadi pencetak 2 gol pertama di satu laga BRI Super League musim ini. Dari kemenangan ini, setidaknya ada 3 sorotan menarik yang layak dibahas. Pertama, Olano tidak hanya menjadi bintang kemenangan, tetapi juga pemain pertama yang membukukan brace musim ini. Kedua, kontribusi Rizky Ridho kembali terbukti vital. Golnya kali ini menjadi yang ketiga bersama Persija sejak bergabung dan ia konsisten mencetak gol di setiap musim yang dijalaninya. Ketiga, ketajaman lini depan Persita menjadi sorotan negatif. Tim asuhan Carlos Pena itu kini hanya mampu mencetak 2 gol dalam 6 laga terakhir, dengan 5 diantaranya berakhir tanpa gol sama sekali. Bagi Persija, hasil ini menjadi modal berharga untuk melangkah lebih percaya diri di pekan-pekan berikutnya. Sementara bagi Persita, kekalahan ini menjadi alarm keras bahwa sektor serang mereka membutuhkan perbaikan segera. Nah, Jakmania dan pecinta sepak bola Indonesia, bagaimana menurut kalian performa Persija di laga pembuka ini? Apakah Macan Kemayoran layak dijagokan sebagai calon juara musim ini? Dan untuk Persita, apakah lini depan mereka masih punya potensi untuk bangkit? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.